Sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika. Ya, sistem pembayaran digital Indonesia seperti KRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Bank Indonesia buka suara terkait sorotan Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard atau KRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional yang dianggap sebagai salah satu hambatan perdagangan. Tarif belum selesai, ada lagi masalah baru nih guys yang tengah membayangi negara Indonesia. Iya, terkait penggunaan KRIS dan juga GPN yang sebenarnya pemakaian ini kan juga adanya di dalam negeri doang ya. Kenapa sih mereka tuh sampai repot-repot ngurusin kondisi dapur negara lain? Hai, gua Andre dari Calon Sarjana. Mari guys, kita cari tahu alasan dibaliknya. Jadi baru-baru ini perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Pak Airlangga Hartarto diundang tuh ke Amerika Serikat buat negosiasi soal tarif dari tanggal 16 sampai dengan 23 April. Tapi belum apa-apa nih guys, sudah ada isu yang bikin kaget nih teman-teman. Iya, sistem pembayaran yang biasa kita pakai yaitu GPN dan juga KRIS dipermasalahin tuh guys sama pihak Amerika. Oh iya, by the way nyebutnya itu KRIS ya. Nih, Gubernur Bank Indonesia aja udah ngomong sendiri guys. Nah, kalau para sobat rupiah ingin bayar-bayar apa saja agar cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Itu bacanya KRIS. KRIS. Ya tinggal scan aja KRIS. Bukan QRIS loh. Ingat, KRIS bukan QRIS. Jadi kalau masih ada yang ngeyel juga nih, kebangetan ya. Pertama kita bahas dulu guys tentang GPN ya, karena kayaknya sih banyak yang belum familiar nih. Nah, GPN itu sendiri adalah singkatan dari Gerbang Pembayaran Nasional, di mana adalah sebuah sistem pembayaran yang dibuat oleh Bank Indonesia sejak tahun 2017. Intinya GPN ini tuh bikin semua transaksi debit dan juga kredit di Indonesia bisa diproses lewat lembaga resmi dalam negeri, bukan lagi lewat luar negeri seperti Visa atau Mastercard. Tujuannya ya supaya transaksinya jadi lebih efisien, biayanya lebih murah, dan semua data pembayaran tetap aman di Indonesia. Jadi misalnya nih, kalian punya kartu debit GPN, itu tuh guys bisa dipakai di ATM atau mesin EDC bank mana saja di seluruh Indonesia tanpa ribet-ribet lagi. Ini juga bikin UMKM dan juga masyarakat kecil makin mudah bertransaksi. Bahkan sampai ngemis aja, sekarang udah ada yang pakai KRIS juga kan? Mau disebut sebagai golongan usaha kecil-kecilan, nggak tepat juga ya rasanya. Intinya guys, dengan kebijakan ini, justru kita lah yang lebih diuntungkan, apalagi kalau transaksinya dan juga angkanya itu keriting bukan main. Dengan KRIS kan bayarnya jadi pas tuh dan nggak perlu repot cari kembaliannya. Nah masalahnya yang disinggung perwakilan perdagangan Amerika tuh bukan cuma sekedar cara baca KRIS ataupun KRIS aja ya. Tapi aturan ini juga membatasi pergerakan perusahaan asing, terutama dalam berbisnis di Indonesia. Contohnya, kepemilikan asing di kegiatan bertransaksi cuma maksimal sampai 20% saja. Dan kalau mau, mereka tuh harus bikin kontrak kerjasama dengan lembaga GPN-nya juga. Terhitung sejak Mei 2023, semua transaksi kredit domestik wajib diproses lewat GPN dan layanan pembayaran elektronik asing pun jelas dilarang. Kalau balik lagi ke istilah urusan dapur, ibaratnya tuh ini urusan bayar membayarnya keluarga gue lah guys. Gini deh gampangnya. Kita lagi atur nih sistem pembayaran keluarga sendiri. Tiba-tiba Revi datang tuh teman-teman, nawarin buat pakai sistemnya dia dan kita tinggal terima bon tiap bulan dengan biaya adminnya juga. Lagian sistem KRIS ini tuh juga langkah maju buat Indonesia. Negara-negara Eropa aja baru mulai mikir bikin sistem pembayaran alternatif setelah bertahun-tahun tuh tergantung sama produknya Amerika. Karena di luar sana tuh guys, mereka terlalu sering bertransaksi dengan sistem kredit sampai-sampai biaya hidup termasuk tagihan aja dilakukannya dengan lewat utang. Sementara jumlah utang masyarakat di Amerika Serikat sendiri terhitung naik tuh 0,5% kalau dibandingkan sama kuartal sebelumnya. Kelihatannya sih nggak banyak ya, tapi terjemahin data tuh ya nggak sesimpel itu teman-teman caranya. Faktanya jumlah utang saat ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah. Dan penggunaan kartu kreditnya naik sebesar 23,8%. Tapi Amerika di lain sisi membela diri tuh dengan bilang kalau ekonomi warganya mulai pulih, padahal data inflasinya turun dan penganggurannya juga pada naik. Yang mana ini menyatakan tuh teman-teman kalau nggak ada inflasi itu ya karena daya belinya lagi turun. Sementara banyak orang mulai kehilangan sumber pendapatannya.
Ya, sebenarnya kasar kata nih guys, ekonomi Amerika sendiri tuh ya lagi nggak baik-baik amat. Mereka lagi cari cara tuh untuk supaya transaksi internasionalnya bisa naik. Soalnya neraca perdagangan mereka tuh sering defisit, yang artinya mereka lebih banyak impor daripada ekspor. Jadi ibaratnya sekarang tuh mereka pengen menang mau di sektor manapun itulah. Termasuk perusahaan mereka seperti Visa dan juga Mastercard yang geraknya terbatas tuh kalau ngikutin aturan pemerintah kita. Tapi tahu nggak, sebenarnya ini bukan pertama kalinya mereka coba buat negosiasi ya. Tahun 2019 kemarin, Visa dan juga Mastercard juga pernah minta hal yang sama. Bahkan perwakilan dagang Amerika juga pernah tuh guys diajak negosiasi soal ini, serta negara lain yang punya aturan mirip juga pernah diprotes kalau dilihat dari tweet kali ini. Pemerintah Indonesia sendiri juga sudah menjelaskan tuh, sistem pembayaran internasional seperti GPN dan juga KRIS ini bukan dibuat untuk menutup diri dari dunia luar, tapi supaya sistem pembayaran kita lebih efisien dan kedaulatan datanya tetap terjaga. Semua ini juga sudah dikonsultasikan dengan OJK dan Bank Indonesia. Ya sekarang konteksnya di Indonesia tuh guys, mereka mau kita gelar karpet merah lah buat perusahaan mereka. Dan kalau setuju bakal dapat tarif rendah buat ekspor ke Amerika yang sebenarnya sudah dijanjikan sejak tahun 2022 tapi belum juga berjalan. Negosiasi soal ini pokoknya masih akan berlangsung deh sampai sekitar bulan Juni 2025 ya. Menarik bahwa Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari dan sudah disepakati kerangka ataupun framework acuannya. Ya, kita bantu pantau aja ya. Karena banyak nih ternyata orang di Indonesia yang berujung protes tuh. Gara-gara Amerika sering banget minta negara lain untuk ikut aturan mereka. Tapi giliran negara lain yang melindungi diri, malah mereka yang ribut dan juga merasa jadi korban. Padahal kalau ngelihat sistem perbankan di Amerika, transfer uang di sana tuh juga nggak secepat di Indonesia. Bahkan pindah dana nih dengan nama pemilik yang sama pun perlu waktu tuh guys untuk nunggu beberapa hari coba. Baik itu sistem pembayaran mereka tuh ya nggak menyatu. Beda sama KRIS yang langsung terhubung sama Bank Indonesia. Di Amerika mereka tuh pakai aplikasi seperti Zelle yang berdiri sendiri dan kebanyakan ya cuma bisa bertransaksi di dalam negeri saja guys. Sementara Indonesia sudah kerjasama guys dengan Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya supaya pembayaran antar negara tuh makin gampang lah kasar kata. Jadi kenapa harus ribet-ribet dan juga ngatur-ngatur negara lain ya? Gue sih berharap pemerintah tetap pertahanin aturan pembayaran yang sekarang ya. Jangan sampai semua permintaan dari luar tuh langsung diikutin. Paling kalau mau tambah aja pilihan pembayarannya biar makin banyak. Itu juga bagus kan? Supaya kita sebagai pelanggan bisa pilih sendiri tuh guys mau pakai yang mana. Banyak juga tuh soalnya nanya, kenapa Apple Pay belum ada di Indonesia sih? Ya sebenarnya Apple Pay itu memang belum resmi masuk ya. Dan di dalamnya juga ada fitur yang mengandung bunga. Sehingga harus hati-hati teman-teman nih kalau mau memakainya. Ya intinya apapun metode pembayaran digital yang kalian pilih tetap harus cermat ya. Apalagi kalau ada fitur cicilan berbunga. Jangan gampang tergoda sama utang deh. Apalagi kalau keuangannya masih pas-pasan. Tapi ini sejujurnya gue sendiri sih lebih nunggu fitur KRIS Tap yang baru diluncurin tahun ini nih. Soalnya sistemnya tuh mirip kayak Apple Pay. Jadi kita tinggal tempel HP-nya ke mesin pembayaran, gak perlu lagi scan-scan QR Code segala. Memang kabarnya sekarang masih terbatas di handphone Android aja ya. Tapi semoga kedepannya bisa makin luas tugas jangkauannya. Jadi nggak ada lagi deh ceritanya QR Code tuh bisa dipalsuin sama karyawan dan bikin rugi ownernya sampai 50 juta rupiah kayak lagi viral kemarin itu teman-teman. Udah gitu kalau kita ngelihat Instagram resminya Bank Indonesia, belakangan tuh postingan tentang KRIS lagi banyak banget kan guys kalau teman-teman perhatiin. Jadi rasanya Indonesia bakal tetap pertahanin sistem ini deh. Tapi kitanya pun tetap sebaiknya juga bersuara ya di platform manapun itu teman-teman. Iya, biar dunia tuh tahu kalau Indonesia itu punya produk yang bisa dibanggakan. Lagian protes dari Amerika seperti ini juga nunjukin tuh guys kalau kita berada di jalan yang tepat kan. Gimana nih guys tapi menurut kalian? Kalau punya opini yang berbeda boleh banget ya guys komen-komen di bawah biar kita tuh bisa diskusi bareng-bareng. So segitu dulu guys untuk video kali ini. Sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Bye bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.